Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Tania dengan NIM 2024-31067. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari laporan kedua, yaitu diagram activity. Sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan apa itu diagram activity. Diagram activity merupakan suatu diagram alur kerja mirip kayak flowchart yang menunjukkan langkah-langkah proses dari awal sampai akhir dari suatu sistem tersebut. Nah, untuk kasus yang telah diberikan kepada kami yaitu dimulai dari pelanggan, sistem, lanjut ke restoran, lanjut ke driver yang mengantar pesanan hingga selesai. Nah, cara pembuatannya itu kita ke Google dan ketik aja Draw.io. Nah, di Draw.io ini saya menggunakan langsung create new diagram. Nah, setelah kita sudah membuat new diagram, karena ini ada 4 pelanggan, sistem, restoran, dan driver, kita akan menggunakan swimlane. Tinggal klik aja di tempat search ini swimlane. Setelah kita klik, kita akan menggunakan yang kontainer seperti ini. Di sini kita akan menambahkan 4 swimlane karena untuk mengisi dari berbagai peran-peran yang ada. Lanjut, untuk memulai dari suatu kasus ini kita menggunakan terminator seperti oval ini. Maka terminator oval ini hanya digunakan untuk mulai dan end. Selanjutnya untuk proses, kita dimulai dari pelanggan terlebih dahulu. Proses menggunakan bidang persegi. Caranya tinggal di drag aja. Ini di sini di drag aja. Cara bisa di ini atau diklik. Oke. Lanjut untuk proses yang pertama, yaitu dari pelanggan pilih restoran dan tambah menu ke keranjang. Selanjutnya maka ada checkout dan pilih metode pembayaran, mungkin dari e-wallet maupun rekening. Selanjutnya ada langsung ke proses untuk sistem aplikasi. Nah, di sistem aplikasi ini dimulai dengan cek saldo pelanggan. Sistem aplikasi harus mengecek saldo pelanggan itu cukup apa tidak. Nah, untuk ini merupakan kondisi OR di mana ada kondisi di mana bisa iya atau tidak. Maka menggunakan bidang yang berbentuk lupis seperti itu. Nah, jika saldo cukup, maka akan dilanjutkan ke ke potong saldo untuk membayar makanan. Apabila saldo tidak cukup, maka langsung di-end-kan oleh sistem karena untuk ke pelanggan lagi mentop-upkan saldo lain lagi. Jadi minta top up saldo langsung di-end. Selanjutnya kita ke lanjutan yang jika saldo cukup. Jika saldo cukup, maka akan dipotong saldonya untuk melakukan pembayaran dan kirim pesanan ke restoran. Maka restoran akan terima notifikasi pesanan. Nah, di sini restoran juga memiliki kondisi OR di mana restoran itu terima atau menolak pesanan tersebut. Nah, ketika diterima, maka pesanan itu restoran itu akan mulai memasak. Nah, jika ada kondisi tolak, itu kondisi seperti apakah bahan makanan sudah habis atau restoran sudah hampir mau jam tutup. Jadi ketika pesanan ditolak, maka dana yang sudah tadi dipotong akan dikembalikan ke pelanggan dan kondisi langsung end. Lanjut, ketika sudah diterima, maka akan mulai memasak, dan disitu selagi memasak, sistem akan mencari driver untuk menjemput orderan tersebut. Setelah pesanan sudah selesai, maka driver menerima orderan dan mengambil makanan di restoran. Ini sudah lanjut ke pihak drivernya. Lanjut, ketika driver sudah mengambil makanan dari restoran dan mengantarnya ke pelanggan. Dan setelah itu akan terjadi end. Kondisi di mana sudah selesai pesanan tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Terakhir, sebuah hubungan ini saya rapikan saja, seperti ketika panahnya tidak cocok, mungkin saya geser ke kanan kiri, atau ini ketika membuat ini tinggal diklik aja 2 kali. Nah, akan muncul teks tidak atau iyanya. Oke. Sekian penjelasan tentang cara pembuatan activity diagram dari saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.